Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Saya sapa Anda, salam olahraga gitu ya, Jaya. Ini kita berbicara tentang olahraga di setiap hari Jumat dan ini kita juga nanti akan membahasnya selama 1 jam bersama dengan narasumber terkait dengan sepak bola sulut tenggelam. Kalau tadi pagi di Baober dikatakan malam mise kalau orang Manado bilang. Nah, seperti apa kondisinya sebenarnya sepak bola di Sulawesi Utara? Kami sudah menghadirkan narasumber seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca. Sudah ada 2 narasumber yang bersama-sama dengan kami. Ada Pak Hengki Noh Kawalo SE, Wakil Ketua Asprof PSSI Sulut dan juga mantan pemain divisi utama Persma Manado. Saya langsung menyapa. Selamat pagi Pak Hengki. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya ya. Dan selanjutnya ada Pak Fendri Rorim Pandey selaku Sekretaris Asprof PSSI Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Fendri. Salam olahraga dulu Bang. Jaya ya. Dan nanti kami juga terhubung bersama dengan mantan pemain Persma ya. Kapten Timnas juga, Direktur Teknik Bali United, tim Divisi 1 Liga Indonesia. Ya, bagaimana? Dewa United ya. Baik. Sudah bergabung bersama kami Pak Firman Utina? Oh belum. Oke. Berarti kita di sini membahas dulu terkait dengan bagaimana kemudian sepak bola di Sulut ini dikatakan mati tenggelam ya. Dan ini sangat memprihatinkan kalau dikatakan tenggelam. Artinya sepak terjang sepak bola kita ini sudah seperti apa yang menjadi harapan dari masyarakat Sulawesi Utara. Tadi saya menampung aspirasi dari masyarakat dari sejak kami menyampaikannya lewat program Baober, ada juga dari opini publik begitu. Kalau melihat dari apakah kurang sarana prasarananya begitu atau kurang perhatian dari pemerintah begitu. Kalau kita melihat dulu zaman-zamannya Pak Mangindaan, gubernur yang dulu itu, Persma berjaya di kala itu yang akhirnya bisa memberi dampak yang positif begitu bagi perkembangan sepak bola di Sulawesi Utara. Sementara untuk sekarang ini, melihat pada posisinya, sudah ada tempat-tempat main bola seperti futsal, ada juga mini soccer, tapi bagaimana kok dikatakan tenggelam? Saya ke Bapak Wakil PSSI dulu ini. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kira begini. Bisa menggunakan mic dulu Pak? Iya. Baik. Iya. Ya, saya kira kalau terkait judul sepak bola Sulut tenggelam, saya kira ini sah-sah saja. Kan ini persoalan penilaian secara umum oleh masyarakat. Iya. Baik itu insan sepak bola maupun secara umum. Iya. Karena apa? Masyarakat banyak melihat keberhasilan sepak bola itu ketika daerahnya ada liga, ada tim liga, ada tim profesional. Jadi harus dipisahkan antara tim profesional dan kegiatan yang diprakarsai oleh PSSI dalam hal ini asosiasi. Asosiasi dalam hal ini, asosiasi provinsi itu turunan dari perwakilan daripada asosiasi yang ada di pusat. Jadi saya mau sampaikan begini. Fenomena yang menarik dalam membangun iklim sepak bola yang lebih kompetitif, yang maju. Tadi sampaikan bahwa kapan kita balik ke masa-masa ketika Pak Mangindaan. Harus diingat bahwa kondisi undang-undang dan pemerintahan sudah berbeda. Waktu zaman itu APBD masih bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sepak bola. Tapi hari ini kita dibatasi ketika ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 soal keolahragaan, sekarang ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Tentu ada batasan-batasan mana anggaran yang bisa digelontorkan oleh pemerintah dan yang tidak. Oleh sebab itu yang paling ironis sekarang ketika asosiasi bekerja, tugas asosiasi adalah menggerakkan sepak bola. Ada asosiasi, berarti ada pertandingan. Kami memfasilitasi yang namanya kegiatan-kegiatan pertandingan sepak bola. Ada Suratin 13 tahun, Suratin 15, Suratin 17 dan Liga 4
serta Liga Pertiwi. Itu tugas asosiasi. Tapi secara umum kan masyarakat tidak melihat itu. Masyarakat melihat prestasi olahraga adalah ketika ada tim profesional. Jadi harus dipisahkan. Tim profesional ini kita perlu investor. Perlu orang yang punya klub, yang secara manajerial harus baik, juga secara infrastruktur harus lengkap. Ini yang paling terkendala. Tapi secara umum kalau saya mau sampaikan, bahwa kendala yang paling utama kita adalah pertama, lapangan sepak bola. Iya. Khusus di Kota Manado saja. Saya tidak bicara jauh-jauh. Kita cuma punya lapangan Stadion Kelabat yang bisa kita akses, tapi juga tidak sewaktu-waktu boleh kita pakai. Karena apa? Fasilitas ini cuma satu. Yang kedua, kita di Kota Manado terbantukan ada di kesatuan-kesatuan baik TNI darat maupun laut yang punya lapangan. Jadi lapangan yang pertama. Kedua, secara penganggaran. Penganggaran ini yang saya mau sampaikan. Selama ini kan apresiasi dari PSSI kepada asosiasi di daerah adalah sesuai progres. PSSI menggelar kompetisi, di daerah menggelar laporan ketika selesai kompetisi baru kita laporkan ada anggaran yang turun. Tapi tidak menutup anggaran yang kita butuhkan. Karena kita butuh orang-orang yang benar-benar concern dengan sepak bola, terkait juga manajerial. Kita punya sekretaris yang luar biasa yang lalu-lalu kita kalau anggaran dari PSSI sangat terbatas. Tapi hari ini walaupun apresiasi itu belum maksimal, tapi paling tidak progres daripada kegiatan kita laporkan dan ada perhatian dari PSSI. Ditambahkan Pak Fendri selaku sekretaris. Sebelumnya kita pernah berbicara ya terkait dengan sepak bola. Waktu itu seleksi ya, masih dalam proses tahapan seleksi. Tapi ternyata terdiam lagi begitu. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya izin Pak Waka. Ini sebenarnya kalau Pak Waka sudah hadir, buat apa lagi saya hadir sebenarnya. Ya. Oke, mungkin yang dapat saya sosialisasikan sebelumnya adalah tentang format kompetisi dulu, Pak. Format kompetisi. Jadi di PSSI itu, PSSI Sulawesi Utara sebagai perpanjangan tangan dari PSSI Pusat, kita ada pembagian kerja antara PSSI Pusat dan PSSI Provinsi. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa nomenklaturnya sudah berubah sesuai dengan statuta PSSI yang baru yang baru disahkan pada pada bulan Juni lalu, bahwa Asprof maupun Askot dicabut, tinggal sebutannya tinggal PSSI Provinsi, PSSI Sulawesi Utara ya. Oke, format kompetisi di Indonesia yang digawangi oleh PSSI ada kompetisi profesional, kompetisi amatir, dan kompetisi usia muda. Nah, profesional ini adalah Super League atau yang dulunya Liga 1 dan lanjut ke Liga 2 PNM dan Liga 3. Ini profesional. Nah, kompetisi amatirnya adalah Liga 4 dan Piala Pertiwi. Untuk kompetisi usia muda ada Piala Suratin. Selanjutnya untuk festival-festival diberikan kesempatan kepada pihak-pihak di luar PSSI yang bekerja sama dan harus bekerja sama sesuai dengan undang-undang dengan PSSI. Nah, wilayah kita PSSI Provinsi, wilayah kompetisinya, wilayah gelaran kompetisinya adalah di wilayah amatir dan usia muda. Liga 4 Pertiwi level daerah dan usia muda, yaitu Suratin. Nah, untuk profesional itu milik dari PSSI yang kelola, PSSI Pusat yang kelola. Nah, kita di sini seperti yang Pak Waka sampaikan bahwa ukuran keberhasilan satu daerah adalah jika memiliki klub profesional. Ini ukuran yang sebenarnya bukan jadi ukuran standar, Pak ya. Ini hanya pemahaman dari masyarakat umum. Nah, PSSI Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini tetap melaksanakan semua kompetisi yang dibebankan kepada PSSI Sulawesi Utara oleh PSSI. Kita jalankan semua. Ya. Semua, tidak ada kompetisi yang tidak kita jalankan di levelnya orang punya, di level provinsi. Ya. Untuk profesional itu dijalankan oleh PSSI Pusat. Nah, sekarang pertanyaan. Kita menuntut harus ada klub di profesional. Di liga profesional. Tanggung jawabnya ke siapa? Ini pertanyaan, tanggung jawabnya ke siapa? Ya. Banyak stakeholder sepak bola Sulawesi Utara maupun masyarakat awam yang berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab asosiasi maupun pemerintah. Apakah tepat pertanyaan ini? Iya, betul. Ya kan Pak? Tepat nggak pertanyaan ini?
Nah, pertanyaan ini harusnya kita sampaikan kemana? Ke klub-klub yang ada di Sulawesi Utara yang terafiliasi maupun menjadi anggota PSSI Sulawesi Utara. Bagaimana caranya mereka untuk menggiatkan segala sesuatu yang ada di klub, sumber daya semua dan lain-lain sebagainya, supaya bisa berlaga di kompetisi profesional. Ini harus kita pahami dulu. Iya betul. Jangan kita main tuding ini ke pemerintah, ini pemerintah karena nggak bisa dong. Ini karena asosiasi. Nah, terus klub ngapain? Nah, di luar dari, kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di luar dari Sulawesi Utara, di Jawa, di Palu pun sekarang ada klub profesional di sana, Pak. Di Sulawesi Tengah. Nah, tata kelola klub ini emang ya dipertanggungjawabkan, tanggung jawabnya di klub tersebut. Dia mau ke profesional atau dia tetap akan berada di amatir, atau dia ada di Tarkam, itu tanggung jawab mereka. Nah, kami PSSI, baik itu PSSI provinsi maupun PSSI pusat, itu kami hanya menyediakan wadah. Kami adalah regulator dan juga operator kompetisi. Ya, tanggung jawab untuk naik level ke profesional, pertanyaannya tadi, ke siapa? Ya ke klub-klub. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu juga kami bersama dengan Pak Waka disampaikan juga petunjuk dari Pak Joe Neganda untuk kami menggalakkan klub-klub ini, menggalakkan rekan-rekan pengurus klub bahwa kalau mau bikin klub, orang Manado bilang nih, kalau mau bikin klub jangan berpikir Tarkam. Persiapkan sebaik mungkin supaya nanti bisa ke profesional. Jangan berpikir bahwa bikin klub, mendaftar di PSSI, ikut kongres sudah selesai. Wah, itu salah ya. Jelas keliru. Mau dibawa kemana sepak bola kita kalau pemikirannya, stakeholdernya pemikirannya seperti itu. Anda kami tampung sebagai anggota, sebagai klub anggota, dan Anda harus berpikir bagaimana menaikkan klub Anda ke level profesional. Kita punya klub profesional terakhir di Sulawesi Utara yang sekarang juga Pak sudah menghilang dalam tanda kutip. Betul. Sulut United. Itu klub level klub profesional terakhir yang berlaga di profesional. Itu pun akhirnya turun ke Liga, kalau Liga 4 juga sekarang Pak ya. Karena Liga 3 lalu level putaran nasional mereka juga tidak ikut. Nah, ketika klub ini hilang, ini tanggung jawab siapa? Betul. Apakah ini tanggung jawab pemerintah? Dalam hal ini orang banyak, gubernur, ketua Asprof, ini tanggung jawab siapa ketika klub ini hilang? Nah, itu mungkin pertanyaan yang harus teman-teman stakeholder dan juga masyarakat awam harus dipahami. Iya, harus dipahami juga. Saya sebagai saya dan Pak Waka sebagai pengurus PSSI kami sering berbicara tentang kenapa ya segala sesuatu di Sulawesi Utara itu berkaitan dengan sepak bola. Ada hal positif nggak dinilai, hal negatif tudingannya ke pemerintah maupun ke asosiasi. Baik. Seperti itu. Ini yang menjadi yang harus dipahami seperti yang dikatakan oleh Pak Fendri tadi ya, bagaimana kemudian kita melihat pada perkembangan sepak bola di daerah ini agar supaya benar-benar Anda memahami, jangan langsung tuding menuding hal-hal yang kurang logika begitu. Pak Hengki, sebelum kita nanti kami akan bergabung juga dengan Pak Firman Utina. Sebenarnya kalau melatih dari semua, belajar dari pengalaman sebelumnya begitu, apakah niatan untuk memajukan dalam bentuk sama dengan tadi klub yang lebih profesional itu akan dijaring terus oleh PSSI atau mandat sampai di Sulut United tadi yang terakhir begitu? Saya kira kalau niatan itu sudah jelas. Ketika ada asosiasi berarti ada kompetisi. Kalau tidak ada asosiasi, tidak ada kompetisi, maka itu namanya jalan di tempat. Tapi kan asosiasi sudah memfasilitasi kompetisi yang sudah disampaikan tadi. Artinya ketika kompetisi ini berjalan, maka tugas asosiasi sangat jelas. Jadi momen ini sebenarnya jadi momennya klub. Tapi jadi persoalan. Ada banyak orang suka mendirikan klub, tapi secara manajerial, finansial, infrastruktur yang ada enggak siap. Oleh sebab itu kan ironis sekali ketika ada orang bilang asosiasi atau pemerintah tidak campur tangan lebih. Ingat sekali lagi
fasilitas yang siapkan pemerintah adalah yang namanya kompetisi. Juga terkait yang saya sampaikan tadi. Memang di mana-mana yang kita butuhkan ketika ada sepak bola adalah lapangan. Lapangan yang memadai. Lapangan ini kan sangat terbatas. Oleh sebab itu memang ke depan kami berharap khusus di daerah-daerah tingkat 2 yang lain di luar Kota Manado, tetaplah pertahankan lapangan sepak bola. Di Kota Manado sudah hampir tidak ada lapangan yang memadai terkecuali Stadion Kelabat. Yang berikut lagi saya mau sampaikan. Kalau menyangkut kompetisi-kompetisi ini, kenapa kami gelar? Paling tidak setiap pemain levelnya bisa naik untuk menuju ke jenjang profesional. Persoalannya kan tidak ada lagi klub profesional di Sulawesi Utara. Siapa? Kalau ada investor yang mau bawa klub, kami asosiasi pasti akan mendukung. Karena paling tidak ke depan ada anak-anak kita, ada pemain-pemain sepak bola kita yang boleh direkrut. Persoalannya kan sama dengan yang barusan ketika Sulut United hadir di sini. Kenapa kesannya kurang greget, kurang didukung? Ada yang bilang, oh rata-rata pemainnya bukan orang Sulawesi Utara. Ingat, sepak bola ini bersahabat. Sepak bola ini alat pemersatu. Tapi menggerakkan sepak bola ini perlu apa ya? Kalau semacam Sulut United itu kan sebenarnya jadi trigger untuk mendorong untuk mendorong sepak bola terus hidup. Tapi ya memang realita yang kita saksikan memang kesannya waktu itu kurang didukung. Apa yang menjadi persoalan? Pertama mungkin kita harus merubah pola pikir insan sepak bola Sulawesi Utara. Banyak masyarakat Sulawesi Utara kalau nonton sepak bola paling mau free, nggak bayar karcis. Sehingga orang bilang, wah ketika ada karcis 50.000, 75.000 mahal. Padahal kalau mau, karena ini jadi tontonan bagi kita. Paling nggak kita menghidupi juga pemain. Selain ini jadi tontonan bagi masyarakat, jadi hiburan. Paling di dalamnya pemain-pemain kita punya lapangan kerja. Karena ketika menuju ke profesional, pasti pemain itu hidup. Yang jadi persoalan, kalau cuma diamatir terus, ya seperti itulah. Apalagi kalau bicara profesional, tidak bisa bersentuhan dengan APBD. Tidak bisa bersentuhan dengan APBN. Karena sudah diatur, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, jelas. Profesional tidak bisa dibiayai, terlepas ada impres dari Presiden. Soal percepatan pembangunan sepak bola. Tapi kan ada batasan-batasan. Biasanya pemerintah menyiapkan fasilitas pertandingan, kompetisinya, turnamennya. Selanjutnya kalau mau bayar pemain bukan urusan daripada pemerintah, urusan dari klub. Siapa klub yang mampu? Saya mau kasih contoh saja. Ada beberapa klub yang ketika juara di kompetisi usia muda, ketika lolos ke grup nasional, enggak berangkat. Kenapa? Terkendala. Ini cuma persoalan tiket saja, enggak bisa biayai. Apalagi membiayai secara keseluruhan. Tapi saya mau sampaikan begini. Kalau kami di asosiasi provinsi sudah memfasilitasi bagi sepak bola terus berkembang lewat yang namanya pelatih-pelatih kita sudah naik level. Banyak yang sudah C, dulu kan paling banyak pelatih di sini D. Ada sekarang ada B, ada A. Kami berharap transfer ilmu daripada pelatih-pelatih ini sampai kepada anak-anak. Juga kita punya yang namanya infrastruktur wasit. Wasit kita ada C1 nasional dan C2 nasional yang pimpin di liga banyak. Tapi ironi kita tidak ada tim liga profesional di sini. Gitu ya. Baik. Sudah diketahui dan akhirnya juga saya lebih memahami kondisi yang sebenarnya begitu ya. Dan tantangan ini juga bagi kita. Kemudian bagaimana kita memperhatikan situasi kondisi terkait dengan sepak bola ini yang ada di Sulawesi Utara. Barangkali juga ada yang menonton bisa menjadi investor begitu terkait dengan klub-klub profesional juga yang akan menjadi gagasan untuk dibangun ke depannya ini supaya menciptakan daya saing untuk olahraga sepak bola ini. Kami akan break dulu untuk Anda pendengar yang mau bergabung bertanya terkait dengan ini sepak bola Sulut tenggelam. Kalau usulan tadi dari Pak Fendri ini sepak bola profesional ya, tenggelam. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kami sudah buka interaktif untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon di 0821 95835080 atau Anda bisa memberi tanggapan Anda di live streaming YouTube RRI Manado ya. Cari RRI Manado, ada tanda merah, bisa langsung klik di situ. Tanggapan Anda silakan langsung disampaikan kepada PSSI Sulawesi Utara, dan juga ini mantan pemain Persma ya. Kebanggaan saya juga dulu ini. Yang dulunya saya hanya bisa melihat siaran TVRI dan juga siaran radio, sekarang sudah hadir bersama-sama dengan Anda di siaran RRI, menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita untuk olahraga di Sulawesi Utara yang disebut katanya tenggelam ya. Tapi kalau tadi dibantah bahwa lebih cenderungnya kepada profesional, klub profesional ya, yang di sini kurang, bahkan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Baik, sudah ada penelpon yang tersambung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Salam olahraga. Salam Jaya, olahraga. Jaya. Dengan Pak Sartono di Pombos. Pak Sartono. Oke, silakan Pak Sartono. Pak Udi, topik ini kan sudah berapa kali tapi ini tidak mengapa. Cuma masalahnya ini kau bilang mati suri atau tenggelam. Memang bukan tenggelam, sampai semalam isi lagi. Oh iya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya topik-topik ini didukung oleh RRI, memberikan semangat juga kepada coach-coach, termasuk DP tim-tim sepak bola yang ada di Sulut. Cuma DP dampak ini kembali ke Pak orang tua. Karena orang tua mengharapkan mudah-mudahan ini mendapat ATM sendiri. Itu yang diimpikan. Karena apa? Kalau setiap orang pelatihan, setiap orang ini mohon maaf ya, setiap orang mau sparring, tetap anggaran. Mau kembali ke kos atau kembali ke satuan sepak bola, ke klub-klub dan. Klub-klub ini juga perlu anggaran. Kalau klub-klub ini kong istilahnya mungkin lekos yang tanggung sama sampai sampai jual otot, kurang jual rumah penyanda. Asal apa? Kembali ke orang tua. Apa situasi dan kondisi sekarang ini? Dengan mau beli barang sekarang setengah mati. Ini mohon maaf ya. Tapi kan di ujungnya kan kasih itu orang tua biar gimana mau suka dompet anak mau prestasi apa. Tapi kasihan kalau orangnya terbengkalai dan begitu. Karena kalau setiap orang sparring kami nasa sana, termasuk Tomohon, ke Kota Mobagu, ke Gorontalo. Aduh, bukan sedikit di anggaran. Baru tuh dari Sangin orang mau panggil, dari Talaut. Tuh orang lagi di sini mau biaya. Karena pengalaman orang begitu. Akhirnya orang terbengkalai. Orang tua bilang, aduh,
Ya sisa ya sudah, biar nggak ada prestasi lagi. Lebih baik ada kebakar jadi Baik. atau aku sekolah aja terus. Baik. Akan lo pikir begitu, itu yang terumbat cinta dari dampak, bukan yang sejadi-jadi dari dulu. Dan terumbat Oke. cinta sekarang, mudah-mudahan ke depan ini dia, kalau di Cina-Cina yang ada usaha di sini, kok mau sponsor, kalau anak orang kasih masuk situ, ya alhamdulillah. Syukur, puji Tuhan, akan bangkit. Karena kalau semua ujung-ujungnya kan semua dari anggaran. Nah, mudah-mudahan kalau ini pengusaha-pengusaha ini, kalau mau bantu orang, mau respon ini bola kaki yang ada di sini. Kalau mau bilang potensi, 1 tahun ini potensi. Dulu yang pegang-pegang HP, bukan cuma ada yang berdampak. Dulu Banyak, yang pegang-pegang Kang, Pak. HP, tuh anak-anak semua tak fokus di bola kaki plastik. Wah. Di warung-warung berjual bola kaki plastik. Sekarang di warung-warungnya ada berjual bola plastik. Karena anaknya hobi di bola kaki, pandai pulang Bandung sebagai bangunan. Itu juga ada dampak. Baik. Ya mudah-mudahan ke depan kalau mesti ada orang mau bangkit ini sepak bola ya di Provinsi Sulawesi Utara, banyak orang bersatu, persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Kalau orang ini semua bersatu dengan tokoh masyarakat, tokoh Amin. agama, pemerintah, pasti akan jadi itu. Apalagi ini kampung Ternate semula dia benahi di lapangan. Mudah-mudahan orang akan jadi tuh anak-anak di situ. Kalau Baik. dalam potensi 1 tahun, Pak sampai Sartono, produksi mati di tengah lapangan, kami gara-gara sudah perbuatan di tangkap belakang. maksudnya ya. Mana? Lebih Baik. baik. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos ya, dan ini memberi masukan dan semangatnya luar biasa ya. Masyarakat ini merespon baik kayaknya. Kami sudah terhubung bersama dengan Pak Firman Utina. Selamat pagi, salam olahraga Pak Firman. Selamat pagi, salam olahraga semuanya, sehat selalu. Oke. Ini posisinya di mana Pak Firman? Posisinya masih di Tangerang, masih di dalam dunia sepak bola, masih tetap menggeluti dunia sepak bola. Oke, beliau mantan pemain Persma ya, dan kapten timnas kita yang ini banyak memberi prestasi bagi sepak bola di Indonesia juga ya, bukan hanya di Sulawesi Utara. Gelandang terbaik Asia Tenggara. Oke. Terima kasih Pak Sekjen. Pak Firman, Ya. Pak Firman sendiri sudah menggeluti olahraga ini sudah lama dan sekarang berkecimpung di tempat atau daerah lain. Kenapa nggak membangun daerah sendiri begitu Pak? Alhamdulillah, Pak, karena dari semangatnya daerah sendiri, maka saya bisa dilihat oleh daerah orang lain. Sebetulnya kebalikannya itu. Karena Jadi bibitnya berpindah saya- tempat begitu ya? Iya, jadi saya lahir dari dunia sepak bola yang ada di Sulawesi Utara dengan semangat juang dulu dan bangkitnya saya itu motivasi ingin jadi pesepak bola tuh karena ada role modelnya. Satu role model pemain, yaitu ada dulu Francis Wewengkang, ada dulu Om Rudi Manumpil, Om Ian Kaunang pada zaman itu, yang akhirnya memotivasi saya ingin jadi pesepak bola. Nah, terus ditunjang dengan Sulawesi Utara tuh punya klub liga utama dulu, yaitu Persma Manado pada saat itu. Jadi adapun pembicaraan untuk apakah mati suri sepak bola Ya. Sulawesi Utara, yang jelas mati surinya itu karena tidak ada tim yang sebanding dengan tim Liga 2, tim Liga 1. Akhirnya membuat motivasi pemain-pemain muda kita seperti hilang arah. Kalau saya latihan pun, saya mau kemana tujuannya itu. Nah itu jadi satu catatan bagi insan sepak bola sana, terutama yang sekarang teman-teman yang ada di Asprof, mereka sudah banyak membangun sepak bola muda yang bisa kita sebut Udin. Iya. Kalau di sini ya, jadi usia dini. Jadi mereka membangun, tapi ada hal yang harus kita ketahui bahwa sepak bola muda lahir dari plan yang baik juga dari pengurus. Maksud saya gini, Asprof sendiri harus membuat plan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Harus ada 3 plan itu sehingga ada target yang dituju. Terutama memverifikasi kembali bahwa apakah klub-klub
atau SSB yang ada di Sulawesi Utara ini ada berapa? Ada berapa yang bisa terafiliasi di kerangka siapnya PSSI? Kan seperti itu. Iya. Karena sekarang ada karena orang tua kecewa anaknya ndak main di SSB yang satu, dia buka SSB sendiri hanya 2 minggu patah lagi. Nah ini yang jadi kendala, dan itu bukan terjadi hanya di Sulawesi Utara, bahkan ada di Jabodetabek sini pun yang kita tahu bahwa sepak bola udah meningkat sama persis seperti itu. Nah maka kalau pertanyaan berikutnya, apakah Firman Utina tidak membenahi sepak bola Sulawesi Utara? Ya pasti membenahi. Kemarin saya membangun kolaborasi yang baik dan disambut baik juga dengan Asprof. Saya membuat seleksi Dewa United Development yang akhirnya disambut baik oleh Asprof sana. Ya tujuannya kita untuk mengeluarkan pemain-pemain Sulawesi Utara yang potensi untuk kita libatin di luar. Karena kita tidak mempunyai tim, saya takut mereka hilang arah. Oh iya betul. Ya kan? Jadi kalau kita lihat bahwa banyak terjadinya tarkam di sana, banyak terjadinya di Kota Mobagu, tarkam itu memang jalur sepak bola, tapi untuk kedepannya sepak bola kita seperti apa kita kan nggak tahu. Ada juga tarkam di daerah-daerah lain, sampai ada yang disebut tarkam dengan senjata tajam. Itu bagian dari mereka itu nggak tahu kemana role model saya, apa yang saya harus buat untuk daerah saya sendiri. Sedangkan mainannya itu hilang, nggak ada mainannya. Akhirnya di tempat lain pada ada saling membantai satu sama lain. Nah itu juga nggak bagus untuk Sulawesi Utara sendiri. Baik, Nah, Bung Firman Utina, ini kita melihat dari kondisinya yang sekarang begitu. Ke depan apakah Sulawesi Utara memang potensial untuk pengembangan sepak bola ini sebenarnya? ya kalau Sulawesi Utara tidak mempunyai pemain-pemain potensial, Sulawesi Utara itu dari dulu tidak bisa melahirkan Francis Wewengkang, tidak bisa melahirkan Stanley Mamuaya, tidak bisa melahirkan Jean Ripitoy, tidak melahirkan banyak pemain-pemain yang sampai ke tim nasional, bahkan Joy Sorongan, bahkan almarhum Leo Soputan. Ini berarti potensi ada di dalam, tapi kita mengasah potensi itu kan butuh sosok yang bisa melindungi mereka. Siapa? Adalah sekarang Asprof Sulawesi Utara membuat satu coaching klinik dan coaching education, termasuk coach edukator yang sekarang ini lagi berkembang, dan mungkin Sulawesi Utara juga dapat bagian dari coach edukator itu. Nah itu sangat penting untuk pemahaman sepak bola dini, pemahaman sepak bola orang dewasa seperti apa. Terkadang kita di daerah kita sendiri, bahkan saya pun sendiri lahir dari sepak bola dewasa, bukan sepak bola usia saya pada waktu itu. Tapi bukan karena pelatihnya yang salah, tapi karena kita tidak mau mengupgrade kondisi kita, mengupgrade sepak bola, akhirnya kita ketinggalan jauh. Nah sekarang jangan sampai terlalu jauh, maka ada kegiatan-kegiatan daerah, ada kegiatan-kegiatan nasional yang sering kita ikuti. Bahkan tim Liga 1 dan Liga 2 mewajibkan harus mempunyai tim elit, yaitu tim perusia, dan itu bukan PSSI yang buat. Setiap tim profesional harus mempunyai elit pro usia dini. Berarti setiap tim yang ada berkecimpung di liga yang diakui oleh FIFA, maka dia harus mempunyai pembinaan usia dini. Oke, baik. Nah, Itu saja dulu, nanti kami berkembang kemudian bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat terkait dengan sepak bola. Ini sudah ada Vian Rononomu, memang benar sepak bola di Sulut akan terlihat hidup kembali jika ada klub profesional yang berlaga di tingkat nasional. Namun, memang infrastruktur menjadi salah satu kendala. Selain itu, bisa dikasih ke atas lagi, operator, sama membantu. Selain itu dana. Setelah itu dana, ya. Selain itu dana. Baik. Itu yang menjadi sama kayak Pak Sartono tadi. Kalau tadi potensial dari sepak bola di Sulawesi Utara ke depan, langsung dari Asprof menjawabnya seperti apa? Saya kira sama soal potensi, kita punya segudang aset, pemain yang punya potensi untuk dikembangkan. Tapi mau dikembangkan itu kan butuh orang-orang. Kita bersyukur ya, Sulawesi Utara punya yang namanya Firman Utina.
Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya Firman Utina ketika dia bawa Dewa United Development seleksi pemain sini, ada 5 pemain Sulawesi Utara yang direkrut sekarang ada di Dewa United. Ini kesempatan. Karena untuk bersaing di level nasional, kalau kita memulai dari bawah memang sulit mau tembus ke atas. Tapi ketika mereka sekarang sudah ada di atas, ya tinggal faktor manusiawi lah. Kalau rezeki mereka pasti mereka akan terupgrade terus dan jadi berkat. Sekali lagi saya mau sampaikan, memasuki tim profesional tidak mudah, karena butuh seleksi yang qualified, dia punya teknik memadai, punya fisik yang memadai. Di dalamnya juga mereka menilai dari sisi attitude. Kan persoalan sekarang di daerah kita ada pembinaan, ada kompetisi usia muda, usia dini, tapi banyak attitude pemain dipengaruhi oleh pelatih. Pelatih mempengaruhi sekali. Karena kalau pelatih meledak-ledak, kadang suka emosi di lapangan, pemain kadang mencari kambing hitam. Padahal secara kualitas lemah, kalau kalah karena malu ke orang tua dan anak-anak, sengaja memprovokasi supaya menutupi kekurangannya. Ini satu faktor yang menjadi kendala di daerah. Yang berikut, kalau tadi menuju ke ajang profesional, memang kita butuh klub yang Memang punya anggaran benar-benar profesional. Paling tidak kalau bicara profesional kan dia punya lapangan, dia punya manajerial bagus, dia punya fasilitas yang menunjang. Termasuk penganggaran yang disinggung tadi oleh Pak Ya itu yang Sartono paling juga, utama. paling utama ya. Kalau anggaran ada kan dia mau bangun lapangan, bangun. Oleh sebab itu kami Asprof mengapresiasi kalau ada klub profesional yang mau ada di Sulawesi Utara. Tapi kalau dia masih mau mulai dari Liga 4 lagi, panjang perjalanan. Dari Liga 4 baru mau ke Liga 3, dari Liga 3 ke Liga 2, Liga 2 ke Liga 1. Liga 1. Sebenarnya kalau ada investor yang beli klub profesional dia bawa di daerah, mungkin 1 tahun masih pakai nama itu. Tapi tahun kedua dia boleh rubah nama. Mudah-mudahan dalam Alih status. Dan saya berharap itu kami akan menunjang karena ini menyangkut harkat, martabat dan wibawa daripada Sulawesi Utara, khusus untuk sepak bola. Sepak bola. Sudah ada yang bertanya di sini lewat YouTube, Ananda Suryanto. Di sini bagaimana dengan peran dari pemerintah, tadi sudah dijawab ya sebenarnya. Kita ketahui bersama hal ini menjadi pondasi bukan hanya di cabur sepak bola, tapi namun permasalahan ini pada setiap cabur begitu ya. Ini tadi sudah dijawab terkait dengan di awal perbincangan kami, Pak Hengki sudah menyampaikan bagaimana kemudian terkait dengan pendanaan juga penganggaran. Ada Tina Justina, katanya Asprof PSSI Sulut sudah bekerja, cuma butuh tangan Gubernur YSK ya, sebagai sosok yang memiliki keleluasan, kewenangan untuk menggerakkan sepak bola Sulawesi Utara. Saya setuju, mungkin dijawab dulu ini dari Pak Iya, Yunita. saya harus bicara ini karena Tina ini Justina. menyangkut amanat undang-undang. Iya. Kan kita sekali lagi kita punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2022. Sebelumnya ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 yang diperbarui jadi Undang-Undang nomor 11 ini. Memang ada batasan-batasan yang bisa dibiayai pemerintah secara umum olahraga. Tapi kalau bicara secara khusus untuk sepak bola memang tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus tahu kalau dari sisi penganggaran di postur APBD APBN ada namanya urusan wajib dan ada namanya urusan tambahan. Banyak orang tidak tahu ini. Oh iya. Kalau urusan wajib itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan dan lain-lain. Ketika kan bahas anggaran biasanya DPRD, DPR RI mereka selalu bahas anggaran urusan-urusan wajib. Kalau urusan wajib sudah terpenuhi, baru mereka bahas urusan tambahan. Sepak bola, olahraga ada di urusan tambahan. Tetapi harus ingat bahwa lewat sepak bola merah putih boleh berkibar. Di event-event dunia kan nanti ada olahraga baru bendera dikibarkan. Tidak banyak loh. Oleh sebab itu saya pikir begini. Kita butuh orang-orang yang ada di pemerintahan yang punya kepekaan, punya sense of belonging terhadap sepak bola, olahraga-olahraga yang lain. Karena kalau ada orang olahraga, dia pasti ada perhatian supaya anggaran boleh turun lewat dinas. Karena kepanjangan tangan gubernur dan wali kota serta bupati di daerah adalah yang namanya dinas olahraga. Dinas olahraga ini dia mengelaborasi. Tidak semua kompetisi olahraga cuman
melulu sepak bola. sepak bola. Karena ada kurang lebih 450 cabang olahraga. 450 cabang olahraga pun tidak semua bisa dibiayai karena keterbatasan anggaran. Apalagi di tahun-tahun ini efisiensi anggaran dari Pak Presiden sudah menyampaikan. Sehingga yang urusan tambahan ini perlu orang-orang yang benar peduli. Kita bersyukur saya sudah sampaikan ke Bung Firman, Firman Witina, kami punya ketua Asprof yang luar biasa. Kami ada anggaran dari PSSI, tapi sangat terbatas. Anggaran PSSI seperti apa? Biasanya kami bikin kompetisi, lapor, anggaran turun. Tapi tidak menutup. Satu kompetisi itu seratusan juta lebih. Kalau apresiasi dari PSSI mungkin satu kompetisi berapa sih? 30, 35 juta? Untuk 3 kategori Suratin 50 juta. Untuk 3 kategori saja. Sementara pembayaran perangkat pertandingannya 270 juta sekian. Wah. Jadi setiap Asprof asosiasi itu ada apresiasi dari PSSI untuk kompetisi. Contoh, untuk kompetisi 13, 15, 17 itu dapat 50 juta. Kami bayar perangkat pertandingan kurang lebih 300 juta. Itu cuma perangkat pertandingan. Itu baru perangkat. Perangkat pertandingan itu wasit, asisten wasit. Kalau sini orang bilang linesman, toh wasit cadangan, pengawas pertandingan, matchcom, dan pengawas PW, penilai wasit. Bayangkan, kita bayar 300 juta lebih. Dari mana uang itu? Itu kan yang orang tidak tahu. Tina Justina ya, Asprof ini perlu juga dukungan dalam hal campur tangan dari pemerintah. Kan kita melihat pada sistem pemerintahan ada yang lama seperti ini, barunya seperti ini. Apakah yang menjadi harapan-harapan sesuai dengan kenyataan begitu? Saya tambahkan, sebelum nanti saya tambahkan. Tadi kan dari awal sudah sampaikan bahwa kenapa enggak bisa kembali ke masa Pak Mengindah. Beda kondisi waktu itu dan kondisi sekarang. Sekali lagi waktu itu ketika boleh jadi maju, ada peran, kelihatan pemerintah berperan karena APBD masih bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang sifatnya tambahan tadi ya. Tapi kalau sekarang perlu kehati-hatian. Ini tertib anggaran di tengah-tengah efisiensi anggaran ini jadi satu kendala juga bagi kita. Tapi saya percaya dalam beberapa kesempatan saya lihat dalam pelantikan pun musyawarah KONI Sulawesi Utara, Pak Julius Silvanus sebagai gubernur, dia menyampaikan bahwa akan memberi perhatian khusus kepada cabang-cabang olahraga, juga kepada PSSI, kepada sepak bola. Ini langkah yang besar. Seorang pemimpin kalau dia menyampaikan di forum yang secara resmi dihadiri oleh stakeholder olahraga, ini berarti dia mampu mempertanggungjawabkan, dan saya selalu mengapresiasi. Kita punya gubernur yang sudah menyampaikan ini, dan paling tidak ini satu langkah kepedulian yang harus diterjemahkan juga oleh cabang olahraga. Saya punya ketua, kami dengan Pak Sek ini punya ketua, Pak Jono Ganda, punya hubungan emosional yang bagus, punya komunikasi yang bagus dengan pemerintah, dan pemerintah Sulawesi Utara saya yakin akan bergerak sama-sama untuk memajukan sepak bola. Baik, saya ke Bang Firman. Ini melihat pada tadi ada faktor tambahannya begitu. Anda juga sudah berpengalaman ke beberapa daerah begitu, melihat pada kondisi sepak bola. Apakah mereka juga sama kondisinya dengan Sulawesi Utara, cuman strateginya agak berbeda begitu, Bang? Banyak strategi-strategi yang seharusnya bisa melibatkan pemerintah, banyak juga yang tidak melibatkan pemerintah. Dalam hal misal salah satu contoh, Asprof mengadakan pertandingan kompetisi. Kompetisi itu kan butuh anggaran. Jadi buat kompetisi jangka panjang ya. Tujuan kompetisi jangka panjang untuk kemana potensi-potensi yang berbakat ini atau pemain-pemain berbakat ini disatukan untuk mengikuti Suratin. Misal ada target dan tujuan itu, goalnya di situ. Nah, dari hal ini kan kita perlu coaching edukasi. Coaching edukasi kepada orang tua, coaching edukasi kepada pemain, coaching edukasi kepada para pelatih, karena membangkitkan sepak bola muda itu terletak pada 3 hal, 3 pilar itu. Adalah pelatih, orang tua, dan siswa itu sendiri. Orang tua tujuannya untuk mendukung segala fasilitas, segala kegiatan yang dilakukan oleh klub itu sendiri. Maka dari itu kan ada target yang dituju.
maka pelatih membuat plan pelatihan jangka pendek, jangka panjang untuk tujuannya Suratin dan lain-lain. Nah, sedangkan Asprof sendiri ini membuat liga, misal taruhlah SJL atau Sulut Junior League yang akan bertujuan menuju ke Suratin pemain-pemain berbakat ini. Karena kan kalau kita lihat Suratin yang kita laluin kemarin, yang Sulut lakuin itu bisa dikatakan hanya potensi di klub itu sendiri, bukan pemain yang terbaik yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini yang akhirnya kita ada pemain yang berbakat di Sulawesi Utara bermain di satu tim tapi sudah lengser duluan, sudah gagal duluan, yang akhirnya potensi pemain secara individu itu tidak bisa terlihat. Tapi kalau kita bisa menggali pemain-pemain secara individu itu bagus di klub dan kita pilih dijadikan satu tim, maka Sulut itu bisa terlihat bahwa Sulut punya potensi atau pemain-pemain yang berbakat. Bahkan kalau pemain-pemain itu muncul di sana itu nggak bakal hanya dilihat sebelah mata sama orang. Bahkan ditawarin sama orang itu, udah masuk aja di sini. Akademi Persija, masuk aja di sini. Di Akademi Sriwijaya, masuk aja di sini di Akademi Dewa United, masuk aja di sini di Akademi. Sampai saya datang ke sana karena saya masih percaya bahwa tidak adanya tim di Sulawesi Utara tapi tidak menghilangkan potensi itu. Karena potensi itu memang sudah ada. Beda kita melihat bahwa perform. Jadi melihat talent identifikasi itu dua hal aja, perform dan potensial. Kalau kami mengambil potensial itu masih bisa kita olah, masih bisa kita latih, masih kita beri edukasi untuk jangka panjangnya. Tapi kalau perform itu hanya di satu pertandingan dia bagus, besoknya dia jelek, bagus lagi, jelek, itu hanya perform. Dan itu cara coach untuk menilai para pemain itu sendiri. Baik, kalau Bang Firman Utina sendiri, ini kan artinya melihat dari pengalaman pindah daerah begitu ya, dan akhirnya menjadi timnas. Nah, kalau dari strategi pribadi sebenarnya sampai ke timnas sampai sejauh ini seperti apa? Saya Firman Utina secara pribadi dulu begitu ya. Iya. Kalau melihat tadi ada potensi-potensi yang sudah ada, yang sifatnya sudah ada tapi redup begitu saja. Tidak ada pengembangan klubnya dan juga untuk kemajuan ke depannya begitu dari atlet itu sendiri begitu. Iya, saya kelas 2 SMA udah berkecimpung di Liga Utama pada saat itu tahun 99 2000. Pada saat itu kelas 2 SMA, belum lulus sekolah. Tapi dengan adanya saya bermain di Pelita Jaya, maka ada tim talent scouting dari daerah lain itu nonton. Termasuk Persita Tangerang. Nah, karena ada pemain muda yang berbakat menurut mereka, maka mereka menghubungi pelatih yang ada di Persma pada saat itu, almarhum Beni Dolo. Beni Dolo bilang kalau mau ambil pemain ini otomatis paket dengan pelatih. Pada saat itu seperti itu, candanya seperti itu, bercanda. Dan akhirnya kami pemain potensi yang dari Sulawesi Utara atau dari Persma Manado itu 5 kami diambil. Karena kami lihat ada peluang untuk meningkatkan prestasinya kami berangkat untuk mencari kehidupan baru, motivasi baru atau tantangan dari sepak bola itu sendiri, dan kami berkecimpung di Persita Tangerang. Nah, dari situlah kemauan untuk menjadi pesepak bola lebih tinggi lagi, atau sepak bola itu udah jadi kantor kita gitu loh. Bahwa kita akan bakal hidup dari sepak bola itu, maka saya fokus untuk menjadi pesepak bola pada saat itu. Dan dulu secara gampang sih, kalau saya berpikir saya hanya punya 99% kerja keras dan 1% itu bakat pada saat itu. Jadi 99% saya kerja keras, 1% itu hanya bakat. Jadi kerja keras itu dia yang mengiringi saya sampai ke tingkat nasional, sampai ke beberapa tim, karena saya punya kemauan yang sangat tinggi pada saat itu. Nah, saya ingin anak-anak Sulawesi Utara
punya hal yang melebihi saya, bahwa tanpa ada Persma Manado, tanpa ada tim-tim Liga 1, kalian punya jalan. Tapi bagaimana kemauan kalian, kerja keras kalian, itu dulu diutamakan. Maka saya mulai dari beberapa pemain yang saya rekrut langsung di Sulawesi Utara untuk membangun coaching edukasi kepada mereka, pikiran yang real dari sepak bola, bahwa sepak bola itu bisa menjamin kehidupan kamu kalau kamu memang fokus ada di satu bidang, ya kan? Otomatis harus punya kemauan yang tinggi, dan mereka datang ke sini juga, mereka difasilitasi dengan pelatihan yang bagus, dengan fasilitasi tempat yang bagus, tinggal dari mereka. Soalnya zaman Bang Hengki dulu masih jadi pesepak bola, nggak segampang itu bisa bermain di tim, talent langsung oleh pelatih coaching edukasinya, terus dibantu oleh pelatih senior yang 19 tahun, dia sebagai technical director di Ajax Amsterdam. Baik. Gitu. Kalau Bung Hengki sendiri ini mempertahankan akhirnya bisa masuk pada Persma waktu itu. Artinya klub atau tim profesional yang ada di Sulawesi Utara. Apa yang menjadi sesuatu di dalamnya sampai akhirnya bisa masuk ke situ dulu. Dan ini kan artinya juga kita berkaca dari sejarah itu, pemain Persma seperti Firman Utina, ada juga Hengki Kawalo. Ini kan artinya sudah bisa menunjukkan inilah eksistensi dari tim atau klub profesional yang harus dipertahankan, dan ini faktor usia akhirnya mau tidak mau harus digantikan dengan generasi berikut, tapi tidak seberkembang dari apa yang dilakukan dulu begitu. Ya, saya kira itu soal motivasi. Soal motivasi. Betul ya, dari dikatakan sama dengan Bung Firman. Pertama motivasi. Kita kalau punya motivasi, ya tidak ada yang mustahil. Saya juga dipanggil pertama kali jadi Persma senior baru kelas 1 SMA. Iya. Saya dari kelas 2 SMP sudah Persma junior, kelas 1 SMA sudah Persma senior. Di saat orang lain masih main di junior, kita sudah main di senior. Tapi itu kan perlu kerja keras. Yang menilai kita kan bukan kita sendiri, betul, tapi pelatih. Pelatih melihat bahwa bisa direkrut. Yang jadi persoalan kan sekarang mungkin motivasi anak-anak berubah. Teknologi informasi yang semakin maju serta perkembangan yang modernisasi ini, banyak orang yang ketika pulang sekolah dia masih bermain game dulu. Kalau dulu enggak ada anak-anak main begitu. Dia ingat-ingat, Kak, aduh sudah mesti ke lapangan ini. Bahkan mohon maaf, ada yang bolos dari sekolah cuma untuk latihan. Oh iya. Iya, aduh di zaman itu. Karena waktu itu kan klub profesional waktu pertama kali cuma ada Persma, belum ada Persmin, belum ada Persibom, belum ada. Persma. Klub banyak, klub-klub lokal banyak, klub yang di bawah PSSI Kota Manado banyak. Dulu kan Pengcap, saya juga pernah jadi ketua Pengcap, setelah jadi ketua Pengcap jadi ketua KONI 2 periode. Jadi orang berlomba-lomba mau direkrut Persma. Kapan bisa masuk? Lewat kompetisi, lewat turnamen, orang lihat ini direkrut. Kebanggaan sekali dulu karena cuma ada Persma. Ketika pakai baju Persma, wah. Sehingga itu jadi motivasi. Juga bukan cuma pemain sepak bola biasa, tapi artis juga. Iya, di masa itu, di masa itu seperti itu. Tapi sekali lagi itu tergantung personal, tergantung diri sendiri. Baik. Mau maju atau tidak mau maju. Oke. Ini saya ke sekretaris walaupun memang ada wakil. Ini pembahasan kita terakhir barangkali juga akan ditambahkan oleh Bang Firman Utina. Apa yang menjadi solusi sebenarnya kalau kita melihat tenggelam atau mati suri tadi dikatakan oleh masyarakat kita pendengar terkait dengan kemajuan olahraga sepak bola di Sulawesi Utara yang artinya bisa tercover penganggarannya yang baik, begitu manajerial ya tadi dikatakan. Silakan, Pak. Oke. Melihat komentar dari Pak Sartono tadi, kita seharusnya menyikapi hal tersebut. Kita melihat bahwa inilah wajah klub yang ada di Sulawesi Utara sekarang. Segala sesuatu yang ada hanyalah pengeluhan tentang anggaran. Tadi disampaikan mau sparring di sana butuh anggaran, mau sparring di sini butuh anggaran. Ya, ini tanggung jawabnya ke siapa? Iya, Pak. Tanggung jawab siapa? Apakah ini tanggung jawab pemerintah? Anda mau sparring di sana,
Nggak ada uang, tanggung jawab ke pemerintah. Oke. Apakah ini tanggung jawab asosiasi? Nah, inilah wajah sepak bola, wajah klub sepak bola di Sulawesi Utara. Di PSSI Sulawesi Utara ada 32 klub dan 12 afiliasi. 12 SSB afiliasi. Dapat saya sampaikan di sini bahwa dari sekian banyaknya klub dan SSB afiliasi ini, sebagian besar tidak memiliki atau tidak memiliki kemampuan finansial yang baik. Ya, ini keterkaitan antara pemerintah dan olahraga sepak bola itu memang sebenarnya keterkaitannya hanya dengan asosiasi. Dalam hal misalnya contoh penganggaran kompetisi itu aman, ya kan Pak. Tetapi ketika pemerintah terjun langsung untuk membantu secara langsung menghidupi klub, itu sudah terhalang dengan undang-undang sekarang. Seperti sama dengan Pak Hengki katakan tadi. Nah, jadi memang klub anggota harus memang benar-benar menjadi mandiri secara finansial. Mandiri secara finansial. Berbicara profesional itu tidak boleh kita tidak kaitkan dengan yang namanya bisnis. Nah, berbicara bisnis, soccer business activity apakah sudah dijalankan oleh klub-klub anggota di Asprof PSSI Sulawesi Utara? Sudah dijalankan belum? Contoh begini Pak, saya sudah sempat buat workshop pada waktu yang lalu untuk teman-teman SSB. Aktivitas bisnis itu berawal dari contoh yang kecil saja. Setiap ada latihan kau bayar yuran. Itu harusnya sudah menjadi bisnis untuk klub. Nah, kalau anak datang ke tempat latihan orang tua, masa bayar, terus gimana? Ke profesionalnya akan kemana? Pasar sepak bola di Sulawesi Utara itu lesu karena hal-hal tersebut, mindset. Sehingga investor juga siapa yang mau datang ke sini masuk di stadion nggak mau bayar. Baik, kita sudah berada di bagian akhir, sudah tepat pukul 10 artinya sudah berakhir ya. Dan terima kasih banyak Bang Firman Utina, salam olahraga untuk kesuksesannya ya di daerah luar terkait dengan sepak bola juga. Ini masukan-masukan yang terbaik juga untuk bagaimana kemajuan sepak bola di Sulawesi Utara. Terima kasih Bang, salam olahraga. Terima kasih Pak Sekjen, Bang Hengki, terima kasih semuanya Bang, sukses selalu, sehat. Iya. Tetap semangat Kep. Siap. Iya, Bang. Banyak bantu Sulawesi Utara. Bang Hengki Kawala juga terima kasih ya dari semua kesibukan. Ada juga Pak Fendri dengan kesibukan masing-masing bisa hadir di studio RRI untuk menjawab bagaimana kemudian sepak bola Sulawesi Utara. Barangkali setelah kita membahas ini, kita akan lebih bangkit lagi terkait dengan bagaimana kemajuan olahraga ini supaya benar-benar masyarakat mencintai, ada investor yang masuk dan benar-benar penganggarannya itu tercover, manajerialnya baik, dan akhirnya timbul lagi klub-klub profesional yang baru di daerah Sulawesi Utara. Saya Hendra Sapami Suara, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga, jaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita ini